Padre Pio memperingatkan bahwa 3 benda umum di rumah Anda dapat mengundang kejahatan ke dalam kamar tidur Anda. Apakah Anda siap mencari tahu benda apa itu? Selama pekan suci, musuh bertindak dengan kekuatan yang lebih besar, dan jika Anda tidak tahu cara melindungi diri, dia bisa memasuki rumah Anda melalui tempat paling intim, kamar tidur Anda. Ya, tempat di mana Anda bisa mendapatkan istirahat, kedamaian, dan pembaruan spiritual mungkin merupakan pintu terbuka bagi kejahatan. Seringkali pintu itu dibuka melalui benda-benda yang tampaknya tidak berbahaya, namun dalam dunia spiritual berfungsi sebagai saluran kegelapan. Sebelum kami mengungkap rahasia Padre Pio, beri komentar, lindungi rumah saya, dan tekan berlangganan. Tinggallah sampai akhir untuk mendapatkan berkah tak terduga yang dapat mengubah ruangan Anda. Nak seperti benang yang tak kasat mata, mereka menarik keputusasaan, kebingungan, dan kelelahan ke dalam hidupmu. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa pada hari-hari paling suci, segalanya tampak menjadi lebih buruk? Pertengkaran tanpa alasan, penyakit mendadak, insomnia, rasa berat yang tidak dapat dijelaskan. Pernahkah Anda terbangun dalam keadaan kelelahan, seolah-olah Anda belum tidur? Apakah Anda merasa rumah Anda dipenuhi dengan energi yang besar, bahkan setelah berdoa? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa mungkin ada sesuatu di kamar Anda saat ini yang memungkinkan semua ini? Bagaimana jika saya mengungkapkan bahwa Padre Pio dengan tegas memperingatkan tentang benda-benda tertentu yang tidak boleh berada di rumah umat Katolik, khususnya di kamar tidur, dan khususnya selama pekan suci? Karena justru pada hari-hari inilah surga terbuka, namun neraka juga bergejolak. Itu adalah saat para malaikat mengunjungi rumah-rumah, namun musuh juga mencari celah untuk lolos. Hal yang paling meresahkan adalah retakan tersebut tidak selalu terlihat. Kadang-kadang mereka tersembunyi di dalam benda-benda yang kita simpan karena kebiasaan, nostalgia, atau ketidaktahuan belaka. Dan secara spiritual, mereka menjadi jembatan menuju kegelapan. Jika Anda merasa sedang melawan sesuatu yang tidak terlihat, meskipun Anda telah berdoa, ada sesuatu yang menghalangi Anda. Jika Anda mendambakan kedamaian tetapi suasana di sekitar Anda terasa tegang, bingung, atau suram, peringatan ini untuk Anda. Anda berada di sini bukan secara kebetulan. Roh Kudus atau mungkin Padre Pio sendiri membawa Anda pada pesan ini karena suatu alasan. Ada sesuatu di kamar tidur Anda yang harus disingkirkan, dan itu harus disingkirkan sekarang. Padre Pio tahu apa itu peperangan rohani. Dia menghadapi iblis dalam daging dan roh. Suatu ketika, pada pekan suci dia ditemukan tidak sadarkan diri dan penuh luka memar, seolah-olah dia dipukul oleh kekuatan tak kasat mata. Saat terbangun dia berkata, iblis sangat marah karena ada rumah yang penuh iman, tetapi juga penuh retakan. Hari ini Anda akan mengetahui 3 benda mana yang tidak boleh ada di kamar tidur Anda. Lebih penting lagi, saya akan mengajarkan Anda sebuah ritual penyucian yang direkomendasikan Padre Pio hanya kepada orang-orang terdekatnya. Ritual doa, iman, dan otoritas spiritual yang akan mengubah suasana rumah Anda. Namun hati-hati, objek ketiga adalah yang paling berbahaya. Kelihatannya religius, terkesan sakral, tapi kalau tercemar jadi pintu masuk utama kejahatan. Itulah sebabnya banyak umat Katolik yang jatuh sakit, menderita, dan tenggelam secara rohani, meskipun mereka terus-menerus berdoa. Sekarang, jawab aku. Apakah Anda ingin melindungi rumah Anda? Apakah Anda ingin melindungi keluarga Anda? Apakah kalian ingin menutup pintu yang digunakan musuh untuk masuk? Beri komentar sekarang. Padre Pio, sucikan rumah saya dan bagikan apa yang Anda rasakan, karena banyak orang mengalami hal yang sama tetapi tidak tahu alasannya. Jika Anda percaya pada perantaraan Padre Pio, jika Anda percaya pada kekuatan doa, berlangganan saluran ini sekarang. Di sini Anda tidak hanya menerima video, Anda menerima wahyu rohani yang dibenci musuh dan disukai surga. Pekan suci bukanlah waktu yang biasa. Ini adalah periode ketika tabir antara yang terlihat dan yang tidak terlihat menjadi semakin tipis, ketika setiap doa bergema lebih kuat di surga, namun juga ketika setiap celah spiritual menjadi lebih rentan untuk diserang.
Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana pada hari-hari suci ini banyak orang tiba-tiba jatuh sakit? Bagaimana konflik keluarga muncul begitu saja? Bagaimana bahkan orang yang paling taat pun merasakan beban yang tidak dapat dijelaskan? Ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah perang spiritual yang semakin intensif. Padre Pio mengalami pertempuran ini dengan sangat jelas. Selama Pekan Suci tahun 1919, para biarawan yang tinggal bersamanya mendengar dentuman dan jeritan dari selnya. Ketika mereka masuk, mereka menemukannya tergeletak di lantai, memar dan kelelahan. Belakangan, dia mengakui, musuh menyerang dengan kekuatan yang lebih besar ketika kita semakin dekat dengan Kristus yang disalibkan. Selama Pekan Suci, ketika Kristus memberikan dirinya bagi kita, ketika pengorbanan ilahi diperbarui, musuh berusaha keras untuk menyabot hubungan kita dengan rahmat tersebut. Dia melakukannya melalui apa yang paling dekat dengan kita, melalui apa yang paling tidak kita curigai. Inilah saatnya membuka mata rohani Anda. Inilah saatnya untuk melihat kamar tidur Anda tidak hanya dengan mata fisik, tetapi dengan ketajaman rohani. Karena apa yang tidak dapat Anda lihat mempengaruhi Anda lebih dari yang Anda sadari. Padre Pio berkata, iblis bersembunyi di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun dan menyerang melalui apa yang kita hindari karena gangguan, kemelekatan, atau ketidaktahuan. Sebelum mengungkap 3 benda berbahaya tersebut, saya ingin berbagi sesuatu yang istimewa yang telah kami siapkan untuk Anda. E-book Kekuatan Rosario bersama Padre Pio, Keajaiban Perlindungan dan Rahmat Ilahi. Harta spiritual ini akan membantu Anda belajar berdoa Rosario dengan pengabdian dan kedalaman yang lebih besar, menemukan mukjizat dan kesaksian dari mereka yang telah merasakan kuasanya, mempelajari ajaran dan perkataan Padre Pio yang paling berpengaruh tentang doa, menerima panduan doa 30 hari dengan niat harian untuk memperkuat iman Anda, dan mengakses doa-doa khusus untuk perlindungan, penyembuhan, dan pembebasan. Rosario adalah senjata hebat Padre Pio dan dapat menjadi milik Anda juga. Anda akan menemukan tautannya di komentar yang disematkan. Benda berbahaya pertama, cermin antik yang tidak disucikan. Mereka cantik, klasik, terkadang diwarisi dari anggota keluarga, tetapi hanya sedikit yang membayangkan apa yang bisa dibawa oleh cermin secara spiritual. Padre Pio memperingatkan bahwa benda-benda warisan dapat mempertahankan suasana spiritual dari rumah mereka sebelumnya. Dan cermin, karena simbolismenya yang dalam, telah dianggap oleh banyak orang suci sebagai jendela spiritual, baik untuk terang atau gelap. Tahukah Anda bahwa banyak orang melaporkan perasaan diawasi, susah tidur terus-menerus, atau bahkan bayangan di dekat cermin antik? Suatu hari Fernanda mengunjungi Padre Pio, mengeluhkan mimpi buruk yang berulang dan perasaan terus-menerus diawasi. Orang suci itu bertanya langsung padanya, apakah Anda memiliki cermin antik yang menghadap tempat tidur Anda? Terkejut, Fernanda membenarkan dirinya mewarisi cermin cantik dari neneknya. Padre Pio menjawab, cermin yang tidak disucikan dapat mencerminkan lebih dari sekedar bayangan Anda. Cermin dapat mencerminkan kehadiran. Cermin, berdasarkan sifat reflektifnya, telah dianggap sebagai portal dalam banyak tradisi spiritual. Masalahnya bukan pada cermin itu sendiri, melainkan sejarahnya, asal-usulnya, dan yang terpenting, penempatannya di kamar tidur. Jika Anda mempunyai cermin warisan yang dibeli bekas atau cermin yang berasal dari tempat yang secara rohani meragukan, segera sucikan cermin itu, atau lebih baik lagi, keluarkan dari kamar tidur Anda. Padre Pio secara khusus merekomendasikan, jangan pernah tidur dengan cermin yang memantulkan tempat tidur Anda. Tidur adalah momen jiwa yang paling rentan dan refleksi bisa menjadi pintu keluar masuk. Lihatlah kamar tidurmu sekarang. Apakah ada cermin yang langsung memantulkan tempat tidur Anda? Cermin antik yang sejarahnya belum Anda ketahui. Pernahkah Anda merasakan sensasi aneh saat bangun tidur, seperti ada yang memperhatikan Anda? Ini bukanlah tahayul, ini adalah kearifan spiritual, kearifan yang sama yang digunakan Padre Pio untuk melindungi mereka yang meminta bantuannya. Sebuah cermin bisa menjadi indah atau bisa juga menjadi pecah.
Selama pekan suci, ketika peperangan rohani semakin intensif, perpecahan bisa semakin meluas dan berbahaya. Apa yang harus kamu lakukan? Jika Anda memiliki cermin di kamar tidur Anda yang sesuai dengan karakteristik tersebut, saya sarankan untuk melepasnya sementara selama pekan suci. Jika Anda ingin menyimpannya, mintalah restu dari pendeta. Pindahkan tempat tidur Anda agar tidak langsung memantulkan tempat tidur Anda. Saat memindahkan atau mengubah posisinya, berdoalah Bapa kami dan percikannya dengan air suci. Ingatlah kata-kata Padre Pio, tidak semua yang bersinar berasal dari cahaya. Terkadang apa yang paling bersinar menyembunyikan bayangan yang paling besar. Objek berbahaya. Kedua, kenang-kenangan, trauma dan hubungan yang rusak. Benda berbahaya kedua kurang terlihat oleh mata, namun sangat berbahaya bagi jiwa. Surat, buku harian, foto, atau kenang-kenangan yang terkait dengan trauma, kehilangan atau rusaknya hubungan. Objek ini lebih sulit dikenali karena terkait dengan emosi dan ingatan kita. Kita sering menjauhkan hal-hal tersebut dari sentimentalitas. Namun secara spiritual, hal-hal tersebut dapat bertindak sebagai jangkar yang mengikat kita pada energi negatif. Padre Pio berkata dengan jelas, musuh bergantung pada luka kita yang belum sembuh. Berapa banyak orang yang menyimpan di kamar tidurnya surat-surat lama dari hubungan yang berakhir buruk, buku harian yang penuh dengan kesedihan, foto-foto momen menyakitkan, atau hadiah yang kini membawa rasa sakit, kemarahan, atau kebencian. Semua ini menjadi simpul rohani yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Selama Anda mempertahankan apa yang menyakiti Anda, kata Padre Pio, Anda akan tetap terikat pada apa yang seharusnya disembuhkan. Kejahatan memakan keterikatan, ikatan yang tidak terbebaskan, dan emosi yang membeku dalam waktu. Seolah-olah benda-benda ini memancarkan frekuensi rasa sakit yang dapat dideteksi dan diperkuat oleh musuh, terutama selama pekan suci, ketika kita harus fokus pada penebusan dan pengampunan. Selama Anda menyimpan kenangan terkutuk itu dengan kasih sayang, Padre Pio memperingatkan, musuh akan mempunyai tempat untuk beristirahat. Lihatlah sekeliling kamar tidur Anda sekarang. Adakah sesuatu yang mengikat Anda dengan masa lalu, mengingatkan Anda akan apa yang membuat Anda berdarah-darah, menghalangi Anda untuk bergerak maju dengan damai? Ini bukanlah keajaiban, ini adalah pembebasan spiritual, memutus ikatan tak kasat mata yang mengikat kita dengan orang, situasi dan emosi yang seharusnya diserahkan pada belas kasihan Tuhan. Selama pekan suci, ketika kita memperingati pengorbanan Kristus yang memerdekakan kita, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembersihan rohani kita sendiri, untuk memotong benang-benang tak kasat mata yang membuat kita terikat pada rasa sakit. Apa yang harus kamu lakukan? Padre Pio merekomendasikan untuk mengidentifikasi objek yang terkait dengan hubungan atau situasi yang menyakitkan. Berdoalah untuk orang atau situasinya. Minta kesembuhan dan pengampunan. Buanglah benda tersebut dengan hormat. Bakar jika berupa kertas, sumbangkan jika memiliki nilai materi, atau buang dengan doa. Sebagai gantinya, letakkan simbol pembaruan, gambar orang suci, Alkitab yang dibuka dengan Mazmur, atau biarkan ruang kosong sebagai tanda kebebasan. Anda tidak dapat menerima yang baru. Padre Pio mengajarkan, jika tangan Anda masih melekat pada yang lama. Benda berbahaya ketiga, gambar keagamaan yang dibeli di lingkungan profan atau digunakan tanpa pengabdian. Sekarang kita sampai pada objek ketiga dan paling berbahaya, gambar-gambar keagamaan yang dibeli di lingkungan yang profan atau digunakan tanpa pengabdian. Ini yang paling berbahaya karena menipu. Banyak yang mengira mereka dilindungi karena mereka memiliki salib, rosario, atau gambar orang suci di kamar tidur mereka. Namun mereka tidak tahu dari mana benda-benda ini berasal. Bagaimana benda-benda tersebut diberkati, atau apakah benda-benda tersebut terkontaminasi. Padre Pio berkata dengan sangat jelas, tidak semua benda yang tampak suci membawa kehadiran Tuhan. Patung-patung keagamaan yang dibeli di pasar-pasar esoteris, rosario yang digunakan dalam ritual yang tidak pantas, medali yang dikenakan oleh orang-orang yang terlibat dalam ilmu gaib, semua ini dapat dirusak secara rohani. Yang lebih buruk lagi,
Banyak dari benda-benda ini tertinggal di kamar tidur, terlupakan, berdebu, rusak, atau ditinggalkan. Rosario yang diabaikan menjadi pedang berkarat, salib yang jatuh kehilangan cahayanya, jelas Padre Pio. Iman tidak hidup berdampingan dengan kelalaian. Apa yang menjadi milik Tuhan harus dihormati. Permasalahan benda-benda keagamaan ini ada tiga. Asal-usulnya, kondisinya, dan perlakuannya. Banyak yang dibuat atau dijual dalam konteks yang tidak menghormati hal-hal sakral. Bahkan benda suci yang diperlakukan dengan acuh tak acuh pun kehilangan tujuan perlindungannya. Gambar rusak, rosario tanpa salib, atau salib berkarat bisa menjadi simbol terbalik. Bagaimana Anda bisa mengetahui apakah benda keagamaan di kamar tidur Anda mungkin berbahaya secara spiritual? Padre Pio memberikan tanda-tanda berikut. Anda tidak merasakan hubungan spiritual saat melihatnya. Anda tidak tahu asal-usulnya, atau diperoleh di tempat yang meragukan. Itu rusak, memburuk, atau ditinggalkan. Anda menyimpannya karena kebiasaan, bukan pengabdian. Anda merasakan ketidaknyamanan yang tidak dapat dijelaskan dengan kehadirannya. Jika Anda memiliki benda suci di kamar tidur Anda, rawatlah. Jika benda-benda itu berasal dari sumber yang meragukan atau digunakan tanpa pengabdian, gantilah dengan benda-benda yang benar-benar disucikan, karena di mana salib dihormati, kejahatan tidak akan tertinggal. Apa yang harus kamu lakukan? Padre Pio menyarankan untuk meninjau kembali semua benda keagamaan di kamar tidur Anda. Jika ada yang asal-usulnya dipertanyakan, bawalah ke pendeta untuk meminta berkat. Jika kondisinya buruk, buanglah dengan cara yang sopan, kubur atau bakar. Jangan pernah membuangnya ke tempat sampah. Simpan hanya benda-benda keagamaan yang benar-benar menginspirasi pengabdian Anda. Perlakukan setiap benda suci dengan hormat. Bersihkan dan pelihara dengan bermartabat. Objek devosi yang sejati, kata Padre Pio, tidak hanya mewakili hal yang sakral, namun menjadikannya hadir. Ritual pemurnian. Padre Pio, sekarang setelah Anda mengetahui tiga benda yang tidak boleh ada di kamar tidur Anda selama pekan suci, sekarang saatnya mempelajari ritual penyucian spiritual yang diajarkan Padre Pio. Ini sederhana, kuat, dan transformatif. Ritual ini tidak bersifat magis atau otomatis. Dibutuhkan iman yang tulus, niat yang jelas, dan hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya apa yang Anda lakukan, tetapi bagaimana Anda melakukannya dan dengan hati yang apa. Padre Pio menegaskan, pemurnian suatu ruang dimulai dengan pemurnian hati. Gunakan air suci. Dapatkan botol kecil dari gereja Katolik manapun. Mulailah dari pintu kamar tidur Anda dan ucapkan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semoga segala kejahatan meninggalkan tempat ini. Semoga hanya Roh Kudus yang berdiam di sini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ulangi doa ini 3 kali. Saat melewati tempat tidur, laci, sudut gelap, dan lemari, percikan air suci dengan lembut sambil berdoa. Singkirkan objek yang terlihat tanpa ragu-ragu. Jika ada sesuatu yang menimbulkan keraguan, keluarkan. Lebih baik berbuat salah karena berhati-hati daripada hidup tertindas karena kelalaian. Jika itu tidak senonoh, buanglah. Jika itu bersifat keagamaan, bawalah ke gereja dan buanglah dengan cara yang terhormat. Kisah Rosario mengungkap banyak hal. Setelah mendengar ajaran Padre Pio, dia memutuskan untuk memeriksa kamar tidurnya. Dia menemukan cermin antik yang memantulkan tempat tidurnya, surat dari mantan pacarnya yang telah sangat menyakitinya, dan salib rusak yang dia beli di toko serba ada. Dia menyingkirkan ketiga benda tersebut dan melakukan ritual penyucian. Malam itu Rosario berkata, saya tidak bisa tidur selama bertahun-tahun, dan keesokan paginya, keluarga saya menyadari adanya perubahan dalam diri saya yang tidak dapat mereka jelaskan. Tempatkan simbol suci. Jika terdapat celah, letakkan sebuah pemberkatan. Sebuah salib yang terlihat jelas, gambar Maria, sebuah rosario di samping tempat tidur, sebuah Alkitab yang dibuka untuk Mazmur 91. Ubahlah kamar tidur Anda menjadi sebuah tempat perlindungan. Padre Pio secara khusus menganjurkan agar hal pertama dan terakhir yang Anda lihat setiap hari adalah wajah Kristus atau bundanya. Berdoalah dengan niat.
Rosario hanya melindungi mereka yang menyentuhnya dengan iman. Salib hanya bersinar jika dihormati dengan cinta. Berdoalah sebagaimana Padre Pio berdoa, dengan penyerahan diri, rasa syukur, dan rasa hormat. Praktik yang ampuh adalah dengan mendoakan doa berikut setiap malam sebelum tidur. Tuhan Yesus melalui perantaraan Padre Pio, sucikan ruangan ini. Semoga para malaikatmu menjaga keempat sudut ruangan ini. Semoga Roh Kudusmu memenuhi setiap sudut. Semoga Bunda Tersuci membentangkan jubahnya di atas istirahatku. Aku mengusir semua kejahatan, setiap kehadiran yang tidak datang darimu. Aku mempersembahkan tidurku, istirahatku, dan bangunku ke dalam hati kudusmu. Amin. Menjaga kebersihan rohani, ini bukan ritual yang dilakukan satu kali saja. Padre Pio mengajarkan bahwa pemurnian suatu ruangan harus dilakukan secara teratur, terutama pada saat-saat liturgi yang padat seperti Pekan Suci. Pembersihan rohani, katanya, seperti pembersihan fisik, tidak cukup hanya dilakukan sekali dan dilupakan. Itu adalah kebiasaan kesucian. Jika Anda mengikuti langkah-langkah ini dengan iman yang tulus, Anda akan melihat perubahan yang signifikan. Kualitas tidur yang lebih baik, suasana yang damai, kejernihan mental, berkurangnya konflik, dan yang terpenting, perasaan baru akan kehadiran Tuhan di rumah Anda. Tantangan pemurnian 3 hari sekarang. Saya mengundang Anda untuk menerima tantangan pemurnian selama 3 hari bersama Padre Pio. 3 hari, 3 langkah. Suasana spiritual baru untuk menghadapi Pekan Suci dengan penuh kekuatan. Padre Pio berkata, surga menanggapi hati yang bertekad, dan saya beritahu Anda, jika Anda menerima tantangan ini, hidup Anda akan berubah. Suasana kamar tidur Anda akan berubah, tidur akan dipulihkan, pertengkaran akan berhenti, dan bahkan kesehatan akan membaik, karena di mana Tuhan berkuasa, kejahatan tidak akan ada lagi. Hari pertama, hilangkan semua benda spiritual berbahaya. Dedikasikan waktu untuk meninjau setiap objek dengan cermat, dengan mengikuti pedoman yang dibagikan. Singkirkan cermin yang bermasalah, kenang-kenangan yang menyakitkan, dan benda-benda keagamaan yang meragukan. Lakukan ini dengan doa, mohon kebijaksanaan. Hari kedua, sucikan kamar tidur Anda dengan air suci dan Mazmur 90. Taburkan setiap sudut kamar tidur Anda dengan air suci. Buka jendela agar udara bersirkulasi. Berdoalah secara keseluruhan dari Mazmur 91 dan nyatakan hal tersebut sebagai pernyataan perlindungan atas ruang Anda. Padre Pio mengatakan Mazmur ini adalah perisai spiritual melawan semua kekuatan kegelapan. Hari ketiga, konsekrasikan ruang Anda dengan simbol suci dan rosario. Tempatkan salib atau gambar perawan Maria di tempat yang terlihat. Nyalakan lilin sebagai simbol kehadiran Kristus, terang dunia. Berdoalah rosario penuh, persembahkan setiap misteri untuk pemurnian dan perlindungan kamar tidur Anda dan seluruh rumah Anda. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, diam, pejamkan mata, dan ucapkan dengan iman, rumahku milik Tuhan. Ulangi ini hari ini, besok, setiap hari, karena ketika Anda menyatakannya dengan lantang, neraka akan bergetar. Sentuhlah rosariomu, salibmu, gambar sucimu, dan berdoalah bersamaku doa terakhir yang penuh kuasa ini. Doa terakhir Tuhan Yesus, saat ini, aku menempatkan rumahku di hadapanmu. Aku menempatkan kamar tidurku, tempat tidurku, pikiranku, impianku. Masuklah ke tempat yang tidak bisa saya masuki. Sucikan apa yang tidak dapat kulihat, bebaskan apa yang tidak dapat kujangkau. Padre Pio, pejuang suci surga, berdoalah untukku. Usir dari rumahku setiap kehadiran yang tidak berasal dari Tuhan. Santa Maria, tutupi rumah ini dengan jubahmu. Semoga malaikat menjaga tidurku, dan semoga neraka dibungkam Tuhan. Semoga rumahku menjadi tanah suci, kamar tidurku menjadi altar, keluargaku dilindungi oleh salibmu, dan segala kejahatan diusir sekarang dalam nama Yesus Kristus. Amin. Merangkum pesan kuat yang terinspirasi dari ajaran Padre Pio, kita diajak untuk menyadari kesucian rumah kita, terutama selama Pekan Suci, sebagai tempat yang membutuhkan perlindungan dan perhatian spiritual. Pesan ini sangat selaras dengan budaya Indonesia, di mana iman, kekeluargaan,
dan penghormatan terhadap tradisi spiritual memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Padre Pio tentang benda-benda yang tanpa kita sadari dapat membuka pintu bagi kegelapan spiritual di kamar tidur kita adalah panggilan untuk melihat dengan mata rohani, bertindak dengan keberanian, dan memperbarui komitmen kita kepada Tuhan. Di Indonesia, di mana nilai-nilai kebersamaan dan spiritualitas sering diwujudkan dalam doa bersama dan ritual keagamaan, ajakan untuk memurnikan rumah kita menghubungkan kita dengan esensi iman kita. Perjuangan antara terang dan gelap, kerinduan akan kedamaian batin, dan kepercayaan pada perantaraan santo seperti Padre Pio. Ketiga benda berbahaya, cermin antik yang tidak disucikan, kenangan trauma, dan gambar-gambar religius yang disalahgunakan, menantang kita untuk tidak hanya membersihkan ruang fisik, tetapi juga jiwa kita, melepaskan ikatan emosional yang menghambat kita dan membuka ruang bagi rahmat ilahi. Tindakan pemurnian ini mencerminkan semangat gotong royong dalam budaya Indonesia, di mana kita bekerja bersama demi kebaikan yang lebih besar, mencari penyembuhan dan pembaruan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari pesan ini bersifat praktis dan sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pentingnya discernment spiritual mengajarkan kita untuk selektif terhadap apa yang kita izinkan masuk ke dalam rumah kita. Dalam budaya Indonesia yang menghargai warisan keluarga dan benda-benda bersejarah, kita sering menyimpan barang karena nilai sentimental. Namun Padre Pio mengingatkan bahwa tidak semua yang kita warisi membawa terang. Menerapkan prinsip ini berarti memeriksa setiap sudut rumah kita dengan saksama, bertanya, apakah benda ini mendekatkan saya kepada Tuhan atau menjauhkan saya darinya? Kebiasaan ini dapat meluas ke hubungan, kebiasaan, bahkan konten yang kita konsumsi, memastikan bahwa segalanya mencerminkan iman kita. Kedua, ritual pemurnian dengan air suci dan doa memberikan alat nyata untuk menguduskan ruang kita. Di Indonesia, di mana doa dan simbol-simbol religius seperti salib atau tasbih sering menjadi bagian dari kehidupan keluarga, ritual ini memberdayakan kita untuk mengambil otoritas spiritual atas lingkungan kita, menciptakan suasana damai dan terlindungi. Ini adalah pengingat bahwa iman kita harus aktif, sebagaimana kita menjalani tradisi keagamaan dengan penuh semangat. Ketiga, melepaskan kenangan menyakitkan mengajak kita untuk menyembuhkan luka masa lalu. Sebuah proses yang selaras dengan nilai Indonesia tentang harmoni dan rekonsiliasi. Membuang surat, foto, atau benda yang terkait dengan trauma bukan hanya pembersihan fisik, tetapi langkah menuju pengampunan dan kebebasan batin. Secara praktis, pelajaran ini mendorong kita untuk hidup dengan kewaspadaan spiritual dan niat yang jelas. Kita bisa membiasakan diri untuk secara rutin mengevaluasi ruang hidup kita, memastikan bahwa setiap benda mencerminkan iman dan tujuan kita. Misalnya, menempatkan salib atau gambar Bunda Maria di tempat yang terlihat dapat menjadi pengingat harian akan perjanjian kita dengan Tuhan. Sebuah praktik yang mudah diterima di banyak rumah tangga Indonesia, di mana simbol-simbol religius dihormati. Mengintegrasikan doa seperti Rosario atau Mazmur 91 ke dalam rutinitas kita memperkuat hubungan spiritual kita dan melindungi ruang kita dari pengaruh negatif. Tindakan-tindakan kecil ini memiliki efek berlipat, mengubah tidak hanya kamar tidur kita, tetapi juga keluarga dan komunitas kita. Di Indonesia, di mana semangat kebersamaan dan doa bersama sering menyatukan masyarakat, praktik ini memungkinkan kita untuk memperluas spiritualitas pekan suci ke dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan setiap hari sebagai persembahan kepada Tuhan. Tantangan pemurnian 3 hari adalah kesempatan nyata untuk mengamalkan ajaran ini. Dengan mendedikasikan 3 hari untuk menghapus benda-benda berbahaya, memurnikan ruang kita, dan menguduskannya dengan simbol-simbol suci, kita berinvestasi dalam kesejahteraan spiritual kita dan meninggalkan warisan iman bagi keluarga kita. Tantangan ini sejalan dengan nilai Indonesia tentang kerja keras dan komitmen terhadap tujuan bersama, di mana setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada harmoni.
Bayangkan dampaknya jika setiap penonton menerima tantangan ini. Rumah-rumah di seluruh negeri akan menjadi mercusuar cahaya, melawan bayang-bayang kebingungan dan ketidaknyamanan dengan harapan dan kasih Kristus. Saudara-saudari dalam Kristus, biarkan pesan ini menjadi percikan yang mendorong Anda untuk bertindak hari ini. Jadikan kamar tidur Anda sebagai tempat suci, rumah Anda sebagai perlindungan kedamaian, dan nyatakan dengan iman bahwa hidup Anda milik Tuhan. Saya mengajak Anda untuk bergabung dalam misi spiritual ini dengan memberikan like pada video ini untuk mendukung penyebaran ajaran Padre Pio. Bagikan pesan ini kepada seseorang yang membutuhkannya, teman, keluarga, atau tetangga yang mungkin sedang menghadapi pertempuran spiritual yang tak terlihat. Berlangganan ke saluran kami untuk menerima lebih banyak wahyu yang akan memperkuat iman Anda dan mempersiapkan Anda untuk hidup sepenuhnya dalam Kristus. Tinggalkan komentar dengan kalimat, "Rumah saya milik Tuhan," untuk menyatakan komitmen Anda dan menginspirasi komunitas iman kita. Setiap like, setiap berbagi, setiap komentar adalah benih harapan yang kita tabur bersama, menjangkau mereka yang mencari terang dan penyembuhan. Semoga pekan suci ini menjadi waktu pemurnian dan kemenangan, dengan perantaraan Padre Pio dan rahmat tak terbatas dari Tuhan. Bersama-sama kita dapat mengubah rumah kita menjadi altar hidup, mencerminkan yang terbaik dari warisan spiritual Indonesia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.